Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi di mata kuliah komunikasi data, ya, materi hari kali ini adalah yang kita bahas tentang bentuk komunikasi data, yaitu sistem komunikasi offline dan sistem komunikasi online. Nah, untuk sistem komunikasi offline atau offline communication system ini adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas komunikasi dari suatu lokasi ke pusat pengolahan data. Nah, tapi datanya itu yang dikirim tidak langsung diproses oleh CPU ya. Nah, ini adalah untuk offline skemanya adalah seperti ini. Ini terminal, terus ada modem, terus modem, terminal, baru sistem komputer. Ya, jadi ini adalah untuk skema sistem komunikasi offline, ya. Nah, apa itu terminal? Terminal itu adalah suatu input-output device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Nah, kalau jalur komunikasinya ini adalah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan, misalnya telepon gitu ya, telex dan lain sebagainya. Terus ada modem, yaitu modulator atau demodulator. Ini adalah alat yang mengalihkan data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. Nah, sistem komputer ini adalah merupakan perangkat utama ya untuk pemrosesan data yang menerima input data dan menghasilkan output. Nah, ini adalah sistem komunikasi secara offline. Lalu kalau sistem komunikasi online ini adalah data yang dikirim melalui terminal dan langsung diolah oleh pusat komputer. Ya, jadi bentuk sistem komunikasi online itu adalah real time system, batch processing system, time sharing system, dan distributed data processing system. Nah, apa itu real time system? Real time system ini adalah merupakan suatu sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan tinggi. Jadi pada saat data diterima, kemudian mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengirim data saat itu juga. Ya, nah ini adalah bentuk real time system. Ya, ada terminal, CPU, disk, lalu modem, gitu ya. Nah, untuk batch processing system ini adalah teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan batch ya. Jadi di sini kemudian diolah untuk mendapatkan laporan yang diinginkan. Ya, jadi medianya ada terminal, media penyimpanan, CPU, laporan, dan file output. Nah, ini tumpukan-tumpukan datanya ya. Lalu kalau time sharing system, ini adalah teknik online system oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai dengan melayani beberapa alat input output secara bergantian gitu ya. Jadi alat input outputnya adalah digunakan secara bergantian. Medianya ada CPU, ada disk, dan ada terminal. Ini adalah time sharing system. Distributed Data Processing System ini adalah bentuk yang sering digunakan sebagai perkembangan dari time sharing system ya. Ini adalah perkembangan dari time sharing system. Kita lihat di time sharing system Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, CPU, disk, terminal-terminal. Nah, di Distributed Data Processing System ini ya, jadi ada pengelompokan lagi dari pengelompokan dari si time sharing systemnya. Nah, berikutnya adalah pengkodean. Ya, jadi pengkodean ini adalah suatu bentuk struktur data dari sebuah huruf, tanda, angka, simbol, dan seterusnya. Jadi bentuk ini digunakan dalam pengiriman transmisi pesan. Ya, perlu diingatkan kembali bahwa data yang masuk ke dalam ke dalam mesin itu yang dibaca adalah kodenya hanya 0 dan 1 atau diterjemahkan ke dalam kode 0 dan 1. Jadi data itu baik itu data suara, karakter, gambar, pesan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan diterjemahkan oleh sistem ke dalam bentuk kode 0 dan 1 ya, yaitu bilangan biner. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 pengubah pesan, yaitu ada data suara, data gambar, data karakter.
Ya, untuk data suara ini dikodekan menjadi bentuk sinyal listrik dengan frekuensi suara ya yang menggunakan suatu alat yang disebut mikrofon pada pemberi pesan. Gitu. Lalu kalau data gambar ini dikodekan menjadi bentuk sinyal listrik dan frekuensi gambar dengan menggunakan suatu alat yang disebut kamera pada pemberi pesan. Ya, jadi nanti ini kalian tinggal baca saja. Data karakter ini dikodekan menjadi bentuk sinyal listrik ya dengan frekuensi karakter. Nah, pada pengkodean karakter ini ada beberapa standar ya, yaitu yang pertama ASCII ya, ini yang sudah sering sekali kalian ketahui, yaitu American Standard Code for Information Interchange. Nah, terus apa lagi? Ada ITU-T ya, International Telecommunication Union Telephony gitu ya. Ini saya hapus dulu nih. Oke, terus ada IA5 ya, ada ISO, ada ABCDIC ya. Jadi perbedaan yang sering dipakai itu adalah kode ASCII dan ABCDIC. Ya, jadi perbedaan antara kode ASCII dengan ABCDIC itu adalah jumlah bit untuk ASCII yang sama dengan 7 bit dan kalau ABCDIC itu penggunaannya adalah 8 bit. Sekarang kita lihat di sini, ini adalah bentuk kode ABCDIC. Tadi ya, perlu diingatkan kembali bahwa pada kode ABCDIC, dia adalah karakternya 8 bit, kalau ASCII 7 bit. Nah, artinya bagaimana? Artinya ini kalau misalnya kita baca, misalnya kita huruf A nih ya, huruf A, itu kalau dikodekan ke dalam kode ABCD gitu ya. Nah, kita lihat dia, nih A itu adanya di kolom ini ya, berarti bentuk binernya adalah 1, 0, 0, 0 gitu ya. Terus sama 0, 0, 0, 1. Atau kalau misalnya penulisan dari sebelah kiri ke kanan, yaitu kita untuk mundur dari 8, 7, 6, 5 ya. Berarti 1, 0, 0, 0, lalu 0, 0, 0, 1. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita cara membacanya adalah seperti itu. Nah, kalau kode ASCII, nah ini adalah kode ASCII ya. Kode ASCII semua karakter yang ada di dalam keyboard kita nih, yang ada di dalam keyboard kita kan yang perlu kalian ketahui ya bahwa komputer itu hanya mengenal 2 karakter saja, yaitu angka 1 dan 0. Nah, maka semua yang ada di dalam tombol keyboard kita itu ketika kita melakukan input, ya input apapun juga, input karakter yang ada dalam keyboard kita, walau dengan hitungan sepersekian detik gitu ya, otomatis di monitor itu akan tampil sesuai dengan apa yang kita tekan tombolnya. Misalnya kita menekan tombol H, maka di monitor langsung H. Nah, sesungguhnya pada saat proses yang ada di dalam komputer tersebut, karakter huruf H itu dia diterjemahkan ya, diterjemahkan ke dalam bentuk bilangan biner. Setelah itu diterjemahkan lagi, lalu langsung di monitornya akan muncul sesuai dengan huruf apa yang kita tekan. Nah, sekarang kita lihat kalau dalam kode ASCII huruf A itu adalah, nah tadi ingat ya, kalau kode ASCII itu adalah dia 7 karakter atau 7 bit. Kalau tadi ABCD adalah 8. Nah, maka di sini kalau ASCII dia hanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi kalau untuk A, ya kode A, huruf A, kalau ditransfer atau diterjemahkan ke dalam kode ASCII, ya, diterjemahkan ke dalam kode ASCII adalah kodenya adalah 1, 0, 0, 0. Nah, sesuai dengan yang di sini ya, adalah 0, 0, 1. Ya, jadi saya ulangi kembali, A di sini posisinya berarti 1, 0, 0, 0, terus yang ke atasnya adalah 0, 0, 1. Jadi bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi bitnya ada 7. Bagaimana kalau misalnya karakter dan? Ya, kalau dan berarti 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Gitu ya, itu adalah untuk dan. Ya, dan seterusnya. Delete pun, tombol delete pun itu akan tetap diterjemahkan ke dalam
bilangan biner ya, ini 1111 terus 111. Ini adalah untuk tombol del. Jadi kesimpulannya, definisi komunikasi data itu adalah suatu sistem yang dipergunakan untuk pengiriman pesan, dalam hal ini berbentuk data. Jadi pesan tersebut merupakan pesan yang dikirimkan melalui suatu media transmisi. Ya, jadi data yang dikirim dalam bentuk kode, ya, kode standar atau message, ini adalah menggunakan frekuensi yang sesuai dengan data yang dikirimkan. Nah, komunikasi informasi ini juga dikenal sebagai komunikasi massa, didefinisikan apabila si penerima pesan dalam memahami pesan tersebut merupakan pesan yang dapat digunakan untuk action saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, jadi contoh action ya, misalnya di Universitas Muhammadiyah gitu ya, dapat dibagi menjadi 8 program studi, yaitu ini. Gitu. Ya, nanti datanya itu disimpan pada suatu sumber data atau database, lalu data tersebut telah dimasukkan oleh pemberi data. Nah, kita langsung lewatkan saja. Nah, ini adalah kegiatan action-nya, ya, skema. Ada data, terus komunikasi data diproses, maka berbentuk menjadi informasi, lalu dari informasi yang didapatkan bisa melakukan action ya, atau bisa mengambilkan keputusan apa yang harus dilakukan ketika sudah mendapatkan data. Jadi awalnya itu adalah dari data, lalu diproses di transfer ke komunikasi data, lalu diproses. Nah, data itu akhirnya hasil dari proses data itu maka berbentuk komunikasi informasi. Komunikasi informasi didapatkan, maka ini akan dilaksanakan action-nya. Ini adalah ruang lingkup media komunikasi. Ruang lingkup dari komunikasi data ya. Nah, media komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah sistem radio atau gelombang analog audio, yaitu satu arah dengan jarak jauh. Ya, jadi pada sistem ini bentuk data berupa suara. Oke, ini nanti kalian tinggal baca saja. Lalu sistem TV, ya, gelombang analog video. Tadi kalau sistem radio adalah gelombang analog audio, kalau sistem TV adalah gelombang analog video. Jadi contohnya adalah pada sistem televisi yang bentuknya bisa berupa suara dan gambar. Lalu ada sistem telepon, ya, sama seperti sistem radio, tapi pada sistem ini sudah ada protokol sederhana untuk pengalamatan nomor penerima. Bahkan sekarang pun sudah makin canggih ya, ada WA gitu ya. Jadi di WA pun tidak hanya suara saja yang bisa kita terima, kita juga bisa melakukan video call. Ya, terus sistem komputer merupakan gabungan dari sistem telepon, ya, radio maupun TV yang ditambah dengan sistem karakter, ya. Nah, di sistem komputer ini dalam membangkitkan datanya itu menggunakan keyboard, ya, yang berfungsi sebagai menginput data karakter, lalu ada mikrofon untuk input data suara, dan ada kamera untuk input data gambar. Ya, jadi di sini ada 3 yang dibutuhkan agar bisa melakukan penginputan data yang berupa karakter, suara maupun gambar. Nah, monitor dan printer itu adalah untuk semua output data, ya, kecuali data suara. Ya, jadi kalau di printer tidak bisa ya menampilkan suara ya kalau di printer. Oke, sistem telegraf sama seperti sistem radio, terus sistem faksimal sama seperti sistem TV, electronic mail seperti sistem komputer, ATM menggunakan komputer dengan suatu akses pengolahan data. Nah, ini adalah media transmisi penyaluran ya. Ini saya singkat saja. Saya langsung, nah ini di kabel transmisi ada yang namanya coaxial cable ya, yaitu adanya penghantar listrik ya yang berupa kabelnya berbentuk koaksial. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Dia memiliki satu lubang ya, satu satu pin di sini ya. Nah, terus kalau kabel 2 kawat paralel adalah ini, dia ada 2 ya. Terus kabel serat optis dia medianya itu adalah kaca penyalur cahayanya atau glass cladding-nya ya. Ini adalah serat optik. Ya. Terus keuntungannya apa kalau serat optik yang berasal dari tembaga? Keuntungannya adalah dia ringan, dimensinya kecil, memiliki lebar bidang yang sangat lebar, bebas dari gangguan elektromagnetik.
lalu beratenuansi rendah, tahan lama, bahan bakunya murah, dan tidak terjadi crosstalk. Ya. Terus ada star quad cable yang terdiri dari 14 pasang sampai dengan 1040 pasang kabel 2 kawat yang dipilih menjadi satu. Nah, ini adalah antena parabola, ada antena parabola satelit, ya. Terus berikutnya adalah kita lihat, teknik komunikasi data, ya, komponen atau elemen komunikasi data. Nah, ini adalah pengiriman data tak sinkron. Pengiriman data tak sinkron itu adalah setiap ciri-cirinya ya. Setiap karakter dikirim sebagai satu kesatuan atau entity bebas dengan jumlah karakter yang berbeda. Lalu pengirimannya lebih sederhana. Lalu ada start bit ya dan stopnya, ya ada start dan stop yang dijaga tetap sama sebesar satu karakter. Nah, bit startnya atau start bitnya ini dikodekan dengan angka 0 dan bit stopnya itu dikodekan dengan angka 1. Jadi pada kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Antara bit start dan bit stop berisi data satu karakter secara serial, ya. Jadi ini start bitnya, ya. Ini data gitu ya. Ini saya kurang geser ya. Nah, ini stopnya kurang geser. Ini stopnya di sini. Oh, sorry. Ini stopnya ya. Artinya ini stopnya di sini ya. Jadi kalau start itu bitnya 0, stop itu bitnya 1. Nah, setelah bit start diikuti bit pertama dari data karakter, kemudian 2, 3, dan seterusnya ya. Ini jadi dimulai ini startnya, bitnya 0. Ini data karakter yang pertama, data karakter yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai akhirnya ke data bit stop. Ya, oke. Nah, kalau menggunakan ASCII ya, dengan menggunakan ASCII artinya ingat ya, ASCII itu satu karakter diterjemahkan menjadi 7 bit. Ingat ya tadi ya. Misalnya karakter A, maka dia akan menjadi apa? Atau tombol del, maka karakternya adalah 11111 sampai 7 kali atau 7 digit. Nah, kalau ABCD ini adalah satu karakter diterjemahkan menjadi 8 bit ya. Nah, kode data X ini bisa berarti X-nya bisa 1 atau 0. Artinya ini, data-data ini saya kasih nilai X ini adalah sebenarnya angka 1, misalnya 0, ini 1, ini 0, atau ini 1, dan seterusnya. Artinya data-data yang ada di X ini adalah bilangan biner ya. Angkanya bisa 1 ataupun 0. Nah, untuk menentukan paritas, ini adalah menggunakan rumus seperti ini. Rumus N X ditambah X bagi 2 sama dengan NY. N-nya itu adalah jumlah bit, X-nya adalah durasi setiap bit yang diterima dalam milidetik, Y-nya adalah periode pencacahan dari penerima dalam milidetik. Ya, ingat pada penentuan atau penggambaran suatu paritas itu bentuk rangkaiannya adalah XOR ya. Ini mengulang kembali materi kalian di mata kuliah rangkaian digital. Tentunya kalian sudah belajar XOR ya. Nah, XOR ini adalah lambangnya seperti ini. Ya, ini XOR. Ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkan XOR? Intinya, kalau XOR ini digit 1 itu harus berjumlah genap. Ya, misalnya ini 0, bit 1 0. Atau 0 XOR 0 karena dia tidak ada angka satunya, ya ini tidak ada angka satunya, maka hasilnya adalah 0. Jadi 0 XOR 0 adalah 0. Nah sekarang kita lihat bit satunya 0, bit 2-nya 1. Nah sekarang kita lihat saja angka satunya ada berapa, ganjil apa genap? Ganjil kan, dia cuma ada 1 kan, berarti kalau ganjil maka hasil XOR-nya adalah 1. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat 1 XOR 0. Nah satunya kan ganjil nih cuma ada 1, maka hasil XOR-nya adalah 1. Nah sekarang kita lihat di sini angka satunya ada 2, 2 itu genap. Berarti kalau misalnya genap maka hasil XOR-nya adalah 0. Ya, jadi ini kalian coba mengingat kembali mata kuliah rangkaian digital ya pada saat menentukan XOR. Oke, sekarang kita lihat. Ya ini ya tadi cara bacanya. Jika input bitnya 0, lalu bit 2-nya 0, maka XOR-nya adalah 0.
Jika input bitnya 1, bit 2-nya 1, maka output XOR-nya adalah 1, gitu ya cara bacanya. Jika input bit 1 itu sama dengan 1, terus input bit 2 sama dengan 0, maka hasil output XOR-nya adalah 1. Jika input bit 1-nya 1, bit 2-nya 1, maka output XOR-nya adalah 0. Nah, di output dari parity check ini ada dua ya. Ada event parity check dan ada odd parity check gitu ya. Ada event parity check dan ada odd parity check. Ya. Jadi kalau parity check-nya ini adalah satu disebut event parity check. Event itu adalah berarti genap ya. Jadi parity check-nya genap, paritas genap. Kita bisa bacanya paritas genap. Kalau parity check-nya 0, maka ini adalah paritas ganjil. Ya, odd parity check itu adalah paritas ganjil. Nah, sekarang kita lihat, misalnya data yang dikirim adalah nih ada kan ini ada berapa digit? Ada 7 digit ya, berarti dia kode ASCII ya. Ada 7 digit nih, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kode ASCII-nya 1001001. Artinya bit 1 sama dengan 1, bit 2 sama dengan 0, bit 3 sama dengan 0, bit 4 sama dengan 1, bit 5 sama dengan 0, bit 6 sama dengan 0, dan bit 7 sama dengan 1. Nah, tentukan parity check-nya atau paritasnya, apakah dia ganjil atau genap. Kalau cara cepatnya, sebenarnya cara cepatnya adalah kita tinggal hitung saja nih. Kita hitung, ya, kita hitung angka satunya ganjil atau genap. Gitu ya. Angka satunya ganjil atau genap. Kita hitung 1, 2, 3 ganjil. Berarti paritasnya harus genap nih. Berarti untuk mendapatkan genap maka hasil parity check-nya adalah 1 ya. Jadi hasilnya ini intinya untuk menentukan parity check total angka satunya harus berjumlah genap. Ya, ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Maka hasil parity check-nya adalah 1. Kita coba buktikan secara penelusuran secara ini ya, detail. Bit 1, bit 2. 1 XOR 0. 1 XOR 0 apa? Ya, 1 XOR 0 adalah 1. Ingat ya, kuncinya pokoknya angka satunya harus berjumlah genap. Nah, ini kan angka 1 baru ganjil nih. Nah, maka pasti hasilnya 1. Nah, artinya di sini nih 1 XOR 0, 1 nih. Nah, berikutnya kan hasilnya tadi 1. Berikutnya 1 di XOR-kan dengan 0. Gitu ya. Artinya ini bit 1, 2 kan tadi bit 1, 2 hasilnya 1 nih. Ini ya, bit 1, 2 hasilnya 1. Bit 3-nya berapa? Bit 3-nya 0. Maka 1 XOR 0 adalah 1. Lanjut lagi nih, hasil dari bit 1, 2, 3 di XOR-kan dengan 1. Nah, tadi bit 1, 2, 3 hasilnya kan 1 nih. Maka 1 XOR 1 sama dengan, karena genap ya, ini ada genap, maka hasilnya 0. Berikutnya lagi nih, sekarang kita yang ini. Ini saya ini dulu, saya bold. Nah, artinya kita sudah hitung ini. Nah, sekarang yang kelima. Ya, tadi 1001 itu kan hasilnya adalah 0 ya. Nah, sekarang hasil ini kan 0. 0 di XOR-kan dengan 0. Maka hasilnya 0. Nih ya. Nah, ini sudah. Oke, sekarang hasil dari ini bit 1, 2, 3, 4, 5 di XOR-kan dengan 0 ya. Nih, bit 1, 2, 3, 4, 5 bit 1, 2, 3, 4, 5 di XOR-kan dengan 0. Ya, jadi tadi hasilnya kan 0. 0 XOR dengan 0, maka ini 0. Terus berikutnya lagi. Ya, bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 di XOR-kan dengan 7. Ya, maka hasilnya adalah 1. Jadi ini hasil akhirnya nih, hasil akhirnya adalah yang ini yang paling ujung. Berarti parity check-nya adalah 1. Nah, kalau 1 itu dia apa? 1 itu adalah even parity check, yaitu paritas genap. Ya, paritas genap. Nah, maka ini hasilnya adalah paritas genap. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat isyarat tak sinkron dikirimkan pada kecepatan frekuensi yaitu 1200 bit per detik. Jika detak pada penerima beroperasi pada A 2% dan B 1% lebih lambat, maka berapa bit yang akan diterima secara benar sebelum terjadi kesalahan?
Lalu anggap detak pengirim dan penerima mulai pada saat yang sama. Sekarang kita lihat saja, saya sudah buatkan yang tadi ya, yang gambar apa namanya? Nah, ini ya, kita lihat. Oke, 2% ya, berapa bit akan terima. Nah, detak penerima bekerja itu adalah 1.200 kan. Nah, rumusnya kan tadi apa? Ya, kita lihat rumusnya. Apa namanya? Frekuensi dikurang frekuensi dikali 2%. Nah, jadi ini 1.200 dikurang 1.200 kali 2%. Kita jalankan 1.200 dikurang 1.200 dikali 2% itu kan sama dengan 2/100. Nah, ini 0,2 nih kita coret ya. 0 dicoret, jadi tinggal 12 dikali 2. Artinya 1.200, 12 kali 2 kan 24. Nah, ini. Maka 1.200 dikurang 24 adalah 1.176 bit per detik. Nah, sehingga ya 1.200 ini kan adalah X ya, X. Lalu Y-nya itu adalah 1.176. Artinya jadi X itu sama dengan 1/1.200 dan Y-nya adalah 1.176. Nah, rumusnya adalah NX ditambah X dibagi 2 sama dengan NY. Kan kita mau cari N-nya nih ya. Nah, maka di sini X-nya kan itu berapa? X-nya 1/1.200. Berarti N dikali 1.200 ditambah X. X-nya kan 1/1.200 ya. Dibagi 2. Sama dengan N dikali Y. Y-nya tadi berapa? 1 nih ya. 1/1.176. Oke, selanjutnya N dikali 1/1.200 berarti N kali 1 kan N. Ya, N per 1.200. Ditambah 1/1.200 dibagi 2. Ingat, pembagian pada pecahan, maka pembagiannya itu harus kita rubah menjadi kali. Penyebutnya yang tadinya pembilang dia menjadi penyebut gitu ya. Jadi 1/1.200 ini kan 2 itu sama juga dengan 2/1. Kita balik jadi 1/2. N kali 1 N 1.176. Maka di sini N 1.200 ditambah 1 kali 1, 1. 1.200 kali 2, 2.400. Sama dengan N per 1.176. Nah, berikutnya, ini kan karena penyebutnya belum sama nih, ini yang ini 1.200, yang ini 2.400, gitu, ini 1.176, ya. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Yang punya kandungan N itu kita gabungkan. Ya. Artinya ini yang N 1.200 ini saya pindah, terus 1/2.400 pisah. Ya, jadi N per 1.176 dikurang N per 1.200. Nah, ini penyebutnya masih belum sama, maka cara cepatnya adalah kita kali silang. N kali 1.200 ini 1.200 N, N kali 1.176 adalah 1.176 N. Lalu ini 1.176 dikali 1.200. Ya, maka hasilnya adalah 1.411.200 nih. Oke, yang ini tetap aja nih karena belum bisa dihitung. Oke, berikutnya ini kan sudah sama nih penyebutnya. Nah, baru bisa kita langsung kurangkan. 1.200 dikurang 1.176 N, itu hasilnya adalah 24 N. Penyebutnya tetap aja. Ini juga masih tetap. Nah, kalau sudah, kita kali silang nih. 24 kali 2.400 hasilnya 57.600, ada N-nya ya, N. Ini 1411.200 dikali 1 hasilnya ini. Nah, maka kalau sudah, N-nya kan ketahuan. Ini kan artinya 57.600. N itu adalah 57.600 dikali N, kan gitu. Nah, maka supaya bisa mendapatkan nilai N, lawannya kali kan bagi. Berarti ini yang 57.600 pindahkan ke kanan. Ya, jadi 1411.200 dibagi 57.600. Hasilnya adalah 24,5 bit. Jadi detak pada penerima 2% itu adalah 24,5 bit.
atau kalau kita bulatkan menjadi 25 bit. Nih ya, nih. Maka dibulatkan menjadi 25 bit. Nah, berikutnya yang 1% gimana? Yang 1% detak pada penerimaan 1%, gitu ya, karena ini adalah detaknya lambat, gitu ya. Jadi kita kalikan ya. 2%-nya aja 25 bit, berarti 1%-nya adalah dikali saja 25 dikali 2 bit. Ya, maka hasilnya sama dengan 50 bit. Ya. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya adalah kecepatan pengisyaratan data. Ini ya rumusnya ya, log 2 sama dengan log 2 dikali n per t, bit per detik. N-nya itu adalah jumlah bit, T-nya itu adalah durasi bit. Ingat ya, N itu jumlah bit artinya yang datanya memiliki nilai 1 dan 0. Ya, kalau misalnya data nih ada 1, 0, berarti N-nya sama dengan 2. Atau misalnya datanya 0, 1, 0, maka N-nya 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang ini ya, suatu sirkuit. Saya besarkan dulu. Suatu sirkuit data memiliki laju pengirim atau kecepatan modulasinya 2400 baud. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan bit yang mungkin ya bila aliran datanya di awal sandikan menjadi tribit dan quobit. Artinya tribit itu adalah 3 bit, quobit ini adalah quarter. Quarter itu 4 ya, berarti 4 bit ya. Nah, artinya 2400 ini kecepatan modulasinya adalah 2400 baud. Berarti kalau disimbolkan adalah dia T ya. T sama dengan 1 per 2400. Oke, sekarang kita kerjakan yang tribitnya terlebih dahulu. Nah, tribit itu bentuknya apa? Tadi saya bilang kan 3 bit. Artinya digitnya ada 3 ya. Contoh nih 0, 0, 0. Berarti kan ini 3 kan. Kalau mau didesimalkan dia jadi di sini 1, 2, 4, 1, 2, 4 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada 3 bit, tribit ya 3 bit, artinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. Maka kombinasi bitnya adalah 8. Berarti N-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kita hitung kecepatan bitnya. Ya, kita hitung kecepatan bitnya. Oke, kita hitung kecepatan bitnya. Tadi rumusnya ya, log 2 N per T. Ya. Nah, berarti log 2 N-nya 8 kan? Log 2 dikali 8 dibagi T. Nah, supaya bisa dihitung atau lognya bisa kita hilangkan, 8-nya ini kita jadikan pangkat. Ya, berarti 8 ini adalah 2 pangkat 3. Ya, log 2 ini, log 2 terus dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ini ada 8 ya, terus dibagi T. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ya bentuk seperti ini, maka 2-nya ini kita keluarkan. Artinya bisa kita tulis 2 log 2 pangkat 3 dibagi T. Ingat pelajaran matematika, dulu waktu SD SMP, 2 log 2 itu hasilnya 1. Ya. Terus 3, ini 3-nya jadi turun. 1 dikali 3 maka 3. Jadi artinya 3 per T. T-nya itu apa? 1 per 2400. Berarti 3 dibagi 1 per 2400. Lalu kita kalikan, ya kita balik. Jadi yang tadinya pembagian jadi kali. Maka 3 dikali 2400. Hasilnya adalah 7200 bit per detik. Jadi kecepatan bit untuk tribit itu adalah 7200 bit per detik. Nah, kalau quobit bagaimana? Kalau quobit, misalnya angkanya 0000, berarti kan 4 ya, ada 4 bit. Atau 0001, pokoknya semuanya 4 bit. Nah, artinya kalau 4 bit, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Ya, jadi ada 16 kombinasi bit. Nah, maka N-nya menjadi 16. Ingat lagi tadi rumusnya ya, untuk kecepatan bit, log 2N dibagi T. Ini saya lebih detailkan dibandingkan yang tadi contoh yang 3 bit ya. Nah, oke, yang quobit log 2N per T. Log 2, N-nya 16. Nah, ini ya 16 per T. Terus 16 kita bentukan pangkat supaya bisa dihitung ya. 2 pangkat 4. Nah, log 2 log 2 dikali 2 pangkat 4. Berarti di sini 2 log 2 nih. 4. 2 log 2 adalah 1, berarti 1 kali 4 di sini 4. T-nya 1 per 2400.
Maka di sini 4 dibagi 1/2400. Kita balik menjadi 4 dikali 2400. Hasilnya adalah 9600 bit per detik. Gitu ya. Jadi paham ya bentuknya ya, hasilnya ya. Oke, kita lanjut saja. Contoh yang terakhir ya. Untuk menghitung LGB ya, menghitung LGB atau laju kesalahan bit. Ya, kita lihat di sini suatu pesan dikirim dengan kecepatan 2400 bit per detik dan memerlukan waktu 1 menit 20 detik. Jadi jika cacah bit yang dikirim salah itu adalah 2 buah, maka hitung LGB-nya. Ya. Nah, di sini kita uraikan dulu, laju 2400 bit per detik, ini tidak terdapat bit awal dan akhir ya, atau tidak ada start stop dan tidak ada start bit dan stop bit. Nah, sehingga total bit yang dikirim kita kita rubah dulu ke dalam satuan detik ya. 1 menit 20 detik itu berapa? 1 menit 20 detik, 1 menit itu kan ke detik, 1 menit itu sama dengan 60 detik ya. Berarti 1 menit 20 detik sama dengan 60 ditambah 20, 80 detik. Maka 80 detik dikali 2400, ini yang tadi lajunya 2400 ya. 80 kali 2400 adalah 192.000 bit. Nah, maka LGB-nya, karena di sini bilangnya adalah yang dikirim salah, yang jika cacah bit yang dikirim salah itu ada 2 buah, ya maka di sini rumusnya 2 dibagi 192.000. Hasilnya adalah ini. Ya, atau kita coba pakai kalkulator. 2 dibagi 192.000. Nah, ini ya, berarti 1,0416 ya dikali 10 pangkat min 5. Atau kalau kita mau ngikutin yang ada di bukunya, atau 10, ini komanya pindah ke sini jadi 10,416 dibulatkan ya menjadi 42, berarti 10,42 dikali min 5, karena dia komanya sudah bergeser ke sini, maka min 5-nya ditambahkan min 1 lagi. Dia mundurkan, berarti 10 pangkat min 6. Oke ya, demikian ya untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam menentukan paritas. Oke, ini selebihnya tinggal kalian baca saja. Kita lanjutkan lagi nanti di materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.